Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Dejan Putra Pratama. NIMku 212410103102. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi WHERE, di mana ini tujuanku tuh buat untuk ya mempresentasikan tugas dari kelas sistem basis data mengenai materi WHERE. Oke, langsung saya mulai dulu aja. Aku mulai dengan share screen. Oke, nah masuk ke bagian ininya dulu ya, Word-nya. Nah, di sini adalah where dan fungsi agregat. Nah, dimulai dari ini, kode A, where, kolom, string, dan numerik. Nah, di sini untuk formatnya seperti ini, select from products. Jadi kan seperti penjelasan yang di select. Nah, select itu kan untuk menampilkan data-data dari tabel ya. Dan from products, misal from produk itu berarti misalkan tabel mana yang mau ditampilkan gitu. Nah, where itu lebih spesifik lagi gitu loh, di bagian kayak apa ya, kayak misal kolomnya itu di bagian data kolomnya itu mau kayak misalkan lebih besar dari 20, lebih besar dari 15, jadi lebih spesifik lagi kalau where ini. Jadi langsung masuk aja ke bagian soalnya, yaitu nomor 6, kode A. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, langsung masuk aja kita ke PG admin. Nah, di sini adalah tabel customer. Nah, yang dimintakan adalah yang berasal dari Brazil, kan berarti negara ya, atau address lah. Nah, di sini di bagian tabel dari customer itu ada city, region, dan address, dan juga country. Nah, kita bisa nyoba dari address-nya dulu. Jadi biar lebih spesifik. Ternyata di bagian address itu nggak ada yang berasal dari Brazil, atau data Brazil itu nggak ada. Lalu coba kita ke bagian country ya. Di sini country ya. Di sini country sama dengan Brazil. Nah, di sini muncul ya dari customer mana aja yang berasal dari Brazil gitu loh. Nah, di sini tuh ada company name-nya dari ini, Kue Delicia, Fernando Batista, ada Arya Cruz dari Brazil ya. Jadi muncul ya customer-customer yang berasal dari Brazil. Jadi tujuannya itu, tujuan dari where gitu loh. Jadi fokusnya ke country, ke ini, ke kolom country-nya ini. Terus di kolom country ini dipilih mana itu yang dari Brazil, apa tuh data yang ada di data Brazil itu ada nggak di country gitu. Nah, dipilihlah yang mau ditampilkan itu berdasarkan ini, berdasarkan data berdasarkan kolom ini, dan datanya itu ini, atau bisa dikatakan intens lah. Lalu masuk ke bagian berikutnya, berarti ini berhasil. Tadi itu tidak ditemukan karena menggunakan address ya, bukan menggunakan country. Jadi menggunakan country berhasil. Lalu yang ketujuh, dari kode A, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, produk yang tidak diproduksi lagi, maka kita bisa masuk ke bagian produk. Tabel produknya ada di bagian ini. Nah, kan yang diminta adalah tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi ya. Maka kita bisa milih discontinue, itu kan berarti kalau continue itu dilanjutkan.
Discontinue itu tidak dilanjutkan. Kalau 0 itu berarti enggak, kalau 1 itu ya. Jadi ini seharusnya 1. Maka seperti ini. Jadi yang 0 itu kalau misalkan dilanjutkan gitu loh. Nah, ini discontinue. Jadi berdasarkan yang diminta tadi kan tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, inilah data produk-produk yang nggak diproduksi lagi. Berdasarkan yang diminta ya ini, where discontinue sama dengan 1. Kalau misalkan ini diganti 0, nah di sini kan 1 nih discontinue. Nah, kita misalkan kita ganti menjadi 0, discontinue sama dengan 0, maka yang berbeda adalah produk-produk yang muncul, produk name yang muncul sama bagian discontinue ini. 00000 seperti itu. Terus nomor 8 kode A, tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Berarti ini masuk ke bagian customer. Harusnya. Coba kita cek dulu. Customer. Nah, jadi kan yang diminta itu adalah tampilkan ID. ID nama perusahaan, alamat lengkap. Nah, alamat lengkap itu gabungan dari address, city, dan country. Karena yang diminta alamat lengkap gitu. Terus untuk sebagai buktinya seperti ini. Nah, bisa terlihat di sini address, city, dan country itu berbeda kolom ya. Jadi berbeda kolom dan dijadikan satu menjadi alamat lengkap dari tabel customers. Nah, di mana country-nya ini tidak sama dengan Kanada. Artinya apa? Maka output-nya nanti itu adalah tidak ada customer atau bisa dikatakan yang diminta itu kan atau perusahaan lah intinya yang berasal dari Kanada. Karena yang dimintakan berasal dari luar Kanada. Seperti itu. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Kayak di sini contoh Jerman, France, Spain, London, Switzerland, Brazil, Austria. Gak ada yang dari Kanada. Seperti itu. Dan dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita masuk ke kode B, yaitu wildcard dan left. Jadi ya where itu kan lebih spesifik lagi intinya kan. Nah, di sini itu untuk memanggil yang depannya itu seperti ini. Bukan depannya sih. Pokok ada kata cokonya itu maka akan ditampilkan di outputnya nanti gitu. Misal lower ini tuh tujuannya ya apa ya? Untuk menampilkan dengan huruf yang kecil gitu. Kalau upper kan gede gitu. Langsung aja yang nomor 6, tampilkan suppliers nama perusahaannya mengandung kata LTD. Bisa menggunakan cara yang ini ya. Atau menggunakan cara ini juga bisa langsung. Jadi where company name like LTD bisa gitu. Kita langsung ke supplier aja. Tabel supplier. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan yang tadi itu kan select from product where product name like Choco. Nah, di sini dimintanya supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD atau limited atau apalah intinya. Nah, di sini jadi bisa digunakan seperti ini ya. Kalau saya sendiri menggunakannya seperti ini. Select from suppliers where company name like LTD. Langsung aja. Maka hasilnya seperti ini. Jadi yang muncul di bagian company name-nya itu ada LTD-nya, LTD gitu.
Jadi kan misal, kan tadi cokonya kan tadi persenannya ini ya, cuman 1 ya. Coba ya, kita coba persenannya cuman 1. Itu tidak ada sama sekali. Jadi double kayak ini. Nah, seperti itu. Beda kan? Jadi tujuannya kenapa bisa tujuannya itu ada 2% itu biar muncul gitu. Dan yang muncul ya ini. Nah, 3 data ini ya. Berikutnya adalah nomor 7 kode B. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Oke, kita ke tabel employee. Nah, ini dia. Kan tadi yang diminta adalah huruf pertama first name-nya lebih kecil daripada huruf last name-nya. Nah, di sini jadinya. Jadi select from employee where lower left first name, karena yang diminta itu huruf awalnya, jadi di sini 1 untuk menandakan bahwa huruf awal, terus lower left itu bagian kiri paling kiri, berarti paling awal, terus last name 1. Langsung kita jalankan aja. Maka contohnya seperti ini, kan last name lebih besar daripada awalnya itu lebih besar daripada first name ya untuk yang diminta. Nah, contoh nih last name-nya adalah Fuller, first name Andrew. Nah, maka kan kalau logikanya di susunan abjad itu A lebih dulu dibandingkan F. Maka A itu lebih kecil dibandingkan F gitu. Begitu pula dengan Janet and Leveling. Maka Janet kan lebih dulu Janet J-nya kan lebih dulu dibandingkan L kan. Maka J lebih kecil dibandingkan L dan L lebih besar dibandingkan J seperti itu. Nah, lalu nomor 8 kode B. Tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, kita masuk ke supplier. Nah, ini dia. Langsung aja select from suppliers where substring company name 1,1 sama dengan substring contact name 1,1. Jadi kan yang diminta itu adalah yang huruf depannya, maka menggunakan tadi itu 1,1 gitu. Substringnya itu bagian apa ya? Jadi subnya. Jadi di dalam kalimat kan ada sub-subnya itu ya, kayak kata-katanya. Jadi dalam bukan kata, sorry. Di dalam kalimat ada huruf-huruf. Misal aku kan ada A, K, U kan. Nah, itu substring. Jadi substring itu sama dengan bagian katanya. Jadi supaya untuk membandingkan gitu loh. Kan yang diminta kan yang hurufnya sama kan. Huruf depannya sama gitu. Company name sama contact name-nya. Jadi istilahnya kayak kalimat, misalkan kalimatnya itu, bukan kalimat, kayak kata ya. Kayak kata misalkan susu. Nah, itu kan ada kata S, ada huruf S, U kan hurufnya. Nah, sama seperti substring. Jadi di dalam kata, substringnya, misalkan kata Mayumi gitu. Nah, substringnya itu kan ada M, ada A, ada Y, ada U, M, I gitu. Nah, langsung jalinin aja. Maka, nah, yang sama itu adalah Mayumis dan Mayumi of No. Seperti itu. Jadi yang sama itu berdasarkan depannya. Jadi M sama M. A sama A bisa ini juga. Tapi kan yang diminta cuman huruf depannya aja yang sama kan. Gitu. Terus masuk ke kode C, yaitu where kolom bertipe tanggal. Dan ini maksudnya tuh tanggal lahir yang lebih dari ini. Langsung aja kita masuk ke nomor 4, kode C. Tampilkan employees yang masuk perusahaannya setelah 10 Desember ya. Jadi pegawai yang masuk setelah
tanggal segitu. Langsung aja kita ke tabel employees. Nah, tadi kan yang diminta itu adalah ini kan, 1992 1201. Bukan 01, sorry. Jadi 10. Kan yang diminta ini kan 10 Desember 1992. Kenapa dibentuknya kayak gitu? Karena gini. Nah, di bagian birth date-nya ini atau hire date-nya, bukan birth date, ya sorry, hire date-nya ini kan bentuknya gini. Jadi tahun, bulan, hari. Jadi bentuknya disesuaikan gitu loh formatnya. Itu. Dan yang diminta kan hire date ya, yang masuk perusahaan. Nah, langsung kita run aja. Nah, maka seperti ini. Ini kan lebih besar ya. Ini tandanya itu lebih besar. Maka yang muncul tuh ini. 1993, 1993, lebih dari 1 Desember, dari 10 Desember pokoknya. Lebih dari 10 Desember. Ini 17 Oktober. Seperti itu. Terus kita masuk ke soal nomor 5 kode C. Tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kita masuk ke tabel orders. Nah, ini. Kan tadi kan lebih dari 10 hari. Dan itu kan jangka waktu yang diminta. Ya kan? Jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Maka berdasarkan yang sebelumnya, itu bisa menggunakan ini. Jadi perhitungan antar kolom. Jadi si per date di sini saya jalankan dulu. Nah, sudah jalan. Nah, ini kan ada ship date nih. Terus ada order date. Nah, itu berarti dikurang terus lebih besar daripada 10. Jadi yang dimintakan lebih dari 10 hari 10 hari ya. Nah, maka kita jalankan aja. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk bukti sih bisa juga dilihat di sini, ship date-nya misal ini kan 16. Ordernya itu 4. Gitu. Jadi 4 ke 16 kan udah berapa hari kan? 12 hari kan? 12 hari. Dan itu udah lebih dari 10 hari. Kayak ini 11 dengan 23. Berarti kan udah 12 hari juga gitu loh. Dan ini 11 hari. Seperti itu untuk yang ini, yang C. Dan saya nyatakan berhasil juga, sama seperti sebelumnya. Berikutnya ada kode D. Kode D itu adalah OR. Ya seperti artinya ya, OR ya berarti atau. Dan itu ya memilih di antara keduanya gitu loh. Jadi di antara kedua itu aja yang ditampilkan. Misalnya where country, I like USA atau country I like London gitu. Jadi yang muncul itu ya antara USA atau enggak London gitu. Langsung aja nomor 4, masuk ke nomor 4, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Maka kita masuk ke bagian order. Bukan order, produk. Nah, ini. Kan discontinue kan? Nah, yang discontinue or unit in stock 0. Karena kenapa unit in stock? Karena kan yang diminta adalah yang stoknya sama dengan 0. Maka kita jalankan aja. Nah, maka yang muncul di bagian sini discontinue ini satu semua seperti ini. Terus untuk unit in stock-nya ini sama dengan 0. Seperti itu.
Jadi yang muncul itu sama dengan 1 dan 0. Dan ya ini mayoritasnya 0 ya. Unit in stock-nya 0, 0, 1, 1 gitu. Terus tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, ini reorder levelnya kurang dari 10 atau kan tadi kan atau ya, berarti menggunakan or dan stoknya lebih dari 100. Maka seperti ini aja. Nah, ya kalau contohnya sih yang muncul seperti ini ya. Reorder levelnya itu lebih kecil daripada 10, 0, 0, 0, 0, mayoritas 0, 5, 5 gitu. Dan untuk unit in stock-nya lebih dari 100, ini contohnya 104, 20 gitu. Lanjut nomor, berarti bisa dikatakan yang ini kurang efektif, cuman ya kurang lebih cara yang saya gunakan seperti itu. Atau bisa digunakan seperti ini ya. Saya coba dulu berdasarkan ini bisa atau enggak. Ya, jadi tidak bisa, jadi hanya bisa seperti yang tadi, yaitu menggunakan sama dengan. Jadi seperti itu. Terus berikutnya tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya 60 tahun. Berarti kita masuk ke tabel. Alhamdulillah. Sorry. Masuk ke tabel employee. Nah, ini modul 11. Yang dimintakan adalah tampilkan nama masa kerja ya. Tampilkan nama masa kerja ini ya, masa kerja. Masa kerja, terus usia employee ya. Ini usia employee-nya, kita kasih nama usia pekerja. Langsung aja kita jalankan. Nah, ini ada juga where extract, di mana kan lebih besar dari 35 yang untuk hire date, dan untuk tanggal ulang tahunnya itu lebih besar 60, dalam artian tuh umurnya lebih besar daripada 60, dan untuk tanggal masuknya atau umur kerjanya itu lebih besar daripada 35 tahun. Langsung aja, dan ini bisa dilihat ya, masa kerja, siapa kerja, seperti ini. Jadi seperti itu. Langsung ke nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, seperti ini untuk yang nomor 7. Nah, where city, kan kalau London, Tacoma, dan Seattle kan masuknya kota di bagian sini. Nah, ini Tacoma, Seattle. Nah, langsung aja kita jalankan. Nah, maka di bagian city yang akan muncul adalah ini Seattle, Tacoma, London, 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 Seattle, London. Seperti itu. Untuk kode soal D. Berikutnya kode soal E, yaitu N. Jadi ini menggunakan N ya, bukan OR sih. Cuman format bisa dikatakan hampir sama, jadi bisa kayak gini lah, N. Ini OR. Langsung aja masuk ke soalnya nomor 5, tampilkan order yang terjadi
setelah 25 Desember yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kita masuk ke bagian order. Nah, ini dia. Jadi kan menggunakan N tadi kan, dan yang diminta adalah di mana untuk tanggal ordernya itu setelah 25 Desember 1196. Dan harinya itu paling lambat 20 hari. Nah, di sini seperti ini. Select from orders. Terus where order date-nya atau tanggal pemesanannya lebih besar daripada 25 Desember tahun 1196. Terus seperti sebelumnya untuk menghitung jangka waktu, nah ship date dikurang order date lebih kecil sama dengan 20 karena paling lambat. Nah, untuk order date-nya nanti itu lebih besar daripada tanggal 25. Ini kayak tanggal 26, 27, 27, 30, dan lain-lain. Dan ship date-nya ini jaraknya itu berarti kan ini 3. Dan order date-nya 26. Buat lebih gampang ini bisa 1 ke 16. Itu kan lebih kecil 20 hari ya. Kurang dari 20 hari. Berarti kan termasuk gitu. Seperti itu. Terus tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, produk discontinue yang produknya lebih dari 0. Kita masuk ke tabel produk ya. Nah, kan discontinue-nya kan discontinue stoknya masih lebih dari 0 kan. Maka seperti ini. Unit in stock lebih besar dari 0. Terus discontinue sama dengan 1. Tuh. Produk discontinue. Maka kita jalankan aja. Nah, nanti yang muncul seperti ini. Lebih besar dari 0 kan? Unit in stock-nya 17, 39, 29, 20, dan discontinue-nya 1. Kalau misalkan kita mau jadi 0, nah, maka di sini discontinue-nya akan 0, 0, 0, 0, seperti itu. Berikutnya, nomor 7. Tampilkan yang ID-nya genap dan harganya di atas 5 produk ya. Maka, seperti ini. Select from product. Where ini modulo 2 ya. Sorry ya, tadi bukan persen, itu modulo lah istilahnya. Yang kayak persenannya ini. Nah, select from product, where product ID modulo 2 sama dengan 0. And unit price lebih besar dari 5. Karena kan yang diminta itu adalah lebih besar dari 5 kan. Seperti itu. Langsung saja. Maka yang muncul adalah seperti ini. Produk ID-nya itu jadi genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jadi genap yang muncul. Dan unit price-nya itu akan seperti ini. Lebih dari 5. 19, 22, 25, 40, 31, 38. Pokoknya lebih besar dari 5. Gitu. Berikutnya, tampilkan produk yang harganya gunakan Batman 5 sampai 10 ya. Gunakan Batman maka seperti ini. Nah, seperti ini sama seperti sebelumnya menggunakan N. Select from products where unit price between 5 and 10. Langsung saja di run. Sorry kurang lengkap. Nah, seperti ini. Maka yang muncul di bagian unit price bisa dilihat 10,
6, 9.2, 10, 9, 9.65. Jadi jangkanya dari 5 sampai 10. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir adalah kode F, gabungan N dan OR. Jadi ya seperti tadi ya, ada N digabung sama OR gitu sih intinya. Ada gitulah. Nah, langsung aja masuk ke nomor 4. Kode F, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1196 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Langsung masuk aja ke bagian tabel order. Nah, ini dia. Hanya diminta adalah 25 Desember ya, setelah 25 Desember. Nah, ini bisa dilihat order date-nya itu setelah 25 Desember dan untuk ship-nya itu kurang lebih sama dengan 30. Dan ini lebih besar sama dengan 20. Jadi maksudnya tuh jangkanya 20 hari sampai 30 hari gitu. Langsung di run aja bisa sih. Nah, maka yang akan muncul di order date-nya itu yang lebih besar dari 1996. Kan lihat 1197 itu lebih besar kan. Terus shipper dan order date-nya itu bisa dilihat ya jangka waktunya. Di shipper date. Jadi jangka waktunya itu antara 20 sampai 30 seperti itu. Berikutnya adalah tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996. Nah, langsung masuk aja ke bagian ini. Tadi kan asalnya itu dari Brazil dan Italia yang dikirim ya. Nah, bisa seperti ini. Tip country itu ya dari negaranya sih, berdasarkan yang kolomnya itu. Nah, ada ship country kan. Nah, ini kan Brazil or ship country Italy dan ship date-nya ini itu lebih dari ini. Lebih dari ini dan kurang dari ini. Tuh. 25 Desember 1996, 1197. Ini jangka waktunya. Langsung aja kita execute. Nah, bisa dilihat dimulai dari ini ya, kan lebih besar sama dengan ya ship date-nya. Nah, 25/12/1196 gitu. Karena kan lebih besar sama dengan gitu. Ada ini 1197 karena lebih besar gitu. Dan di akhir itu sampai 1957 1223. Dan untuk negaranya itu berarti dari Brazil dan Italia seperti itu. Kan yang difokusin kan Brazil sama Italia. Gitu. Terus yang terakhir adalah tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun ya, bukannya akun. Nah, seperti ini. Kita ke tabel employee. Nah, seperti ini. Ya, nanti City sama dengan Seattle, or City sama dengan New York. Karena kan yang diminta kan antara Seattle sama New York. Terus, terakhir, from age now, with that sama dengan, lebih besar sama dengan 50, dan terakhir, from age now, with that lebih kecil sama dengan 60. Jadi berdasarkan ini loh, 50 sampai 60 tahun. Langsung aja di run. Seperti ini. Maka yang keluar adalah dua data di mana berasal dari Seattle. Nah, seperti itu.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau dari penjelasan yang saya sampaikan tuh ada kesalahan karena saya masih belajar juga. Terima kasih dan bye.